Ya, siapa itu? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, siapa itu? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, diam kau berbau. Sudah aku bilang, aku sedang tidur. Masa aku mau tidur sebentar saja tidak boleh? Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Ya, diam-diam saja lah kau dulu. Tenangkan dulu pikiranmu yang kacau itu. Hormati sedikit kemauan tanggamu ini. Ya, diam. Tenang seperti ini. Biar ku dengar hari bergeser mendekatiku dengan segala kebuasannya. Tiap detik sekarang aku berhitung. Aku kecap-kecap waktu kenyang-kenyang. Karena siapapun tak ada lagi yang mampu menahannya untukku. Bahkan Tuhan sudah menampikku. Sebentar lagi mereka akan datang dan menjemputku menuju lapangan tembak. Mataku akan ditutup dengan kain hitam. Dan sesudah itu kehidupanku akan berubah menjadi hitam. Aku akan terkulai di situ berlumuran darah, menjadi onggokan daging bekas. Sementara dunia terus berjalan dan kehidupan melenggang seperti tak kekurangan apa-apa tanpaku. Ini adalah kesempatanku yang terakhir. Kesempatan untuk menunjukkan arti. Mengisi kembali puluhan tahun ke belakang yang sudah aku lompati dengan begitu cepat. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat tapi dahsyat? Ketika pertama kali melihat, yang kulihat adalah kejahatan, makku diajar habis oleh suaminya yang kesetanan. Ketika pertama kali mendengar, yang kudengar adalah keserakahan. Para tetangga beramai-ramai memfitnah kami supaya terkubur. Ketika pertama kali berbuat, yang ku berbuat adalah dosa. Ku dorong anak itu ke tengah jalan, kemudian sepedanya aku larikan. Sejak saat itu, mereka menamakanku bajingan. Awalnya aku marah karena nama itu diciptakan untuk membuangku. Tetapi kemudian aku terbiasa memakainya. Dan banyak orang yang mengagumiku. Mereka datang padaku untuk berguru. Aku dinobatkan sebagai pahlawan. Sementara aku teramat kesepian, ditinggal oleh dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anaknya. Hei kecil, sedang apa kamu di situ? Kau mau mengucapkan selamat tinggal kepadaku? Atau hanya mau merampok ransumku seperti biasa? Kau tahu apa artinya dibuang? Bisa kau bayangkan bahwa sejumlah orang di luar sana merasa berhak untuk menghapus seluruh dunia dari mata seseorang? Bisa kau bayangkan itu? Tidak, kamu tidak bisa. Kamu hanya tahu makan dan berak. Berpikir bukanlah tugasmu. Sekarang, kamu harus menjawab bagaimana rasanya terkurung di dalam situ. Bagaimana rasanya ketika segalanya dibatasi. Ketika ruang yang kamu miliki dibatasi. Dan tak ada lagi yang lain di sekitarmu kecuali gelap. Kamu akan mulai meronta. Kamu yang diperhitungkan. Kenapa cuma orang lain yang diperhatikan? Dengar sobat kecil. Kenapa kau masih saja meronta di dalam situ ketika kamu tahu itu akan sia-sia? Mereka dahului rencana kita. Mereka lampaui nasib kita. Sementara dia berdiri jauh di sana dengan kaki menjuntai hingga mengusap kepalamu karena kasihan. Ya tapi cuma karena kasihan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada tindakan apa-apa yang konkret. Mereka sudah begitu berkuasa. Gila kamu melawan. Kau mau mencoba maksudku untuk melawan? Tidak bisa. Manusia bisa dilawan, tapi di lingkupku ini tidak. Mereka bukan lagi manusia. Ini adalah sistem yang tak mengenal rasa.
Tidak ada gunanya kamu melawan. Sekarang, kamu sudah tak berdaya. Kamu sudah habis. Ningsih, jadi kamu yang selama ini melotot di situ. Ada apa? Bagaimana kabarmu sekarang? Kenapa lipstikmu belepotan, sayang? Apa ada ansip yang memperkosa kamu? Jangan diam saja seperti orang bego, sayang. Kemari. Kau masih ingat padaku, kan? Aku bukan orang yang dulu lagi, Ningsih. Kita pernah bersama-sama membuat sejarah, dan itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Sebagian dari tubuhmu masih ada dalam diriku. Begitu pula sebagian tubuhku yang masih berada dalam dirimu. Kita bisa berbohong, tapi itu tidak menolong. Kemari, mari temani aku menghitung dosa. Berapa kali kamu aku tonjok? Berapa kali kamu aku elus? Berapa kali kamu aku sumpahi? Tapi jangan lupa, berapa kali kamu aku berikan bahagia. Ketika aku sedot bibirmu sampai bengkak. Ketika kita berdansa di atas rel kereta api. Ketika aku ajak kau naik ke puncak Monas. Dan kita menonton wayang di bawah jembatan. Tapi, kenapa kemudian kamu lari dengan bajingan itu? Sundar, lontai! Aku masih ingat ketika aku sambar parang ke lehermu dan mengubermu di atas jembatan. Kemudian aku gorok lehermu yang panjang itu. Tidak, aku tidak menyesal. Aku juga tahu janin dalam tubuhmu juga ikut mampus. Tapi itu lebih baik supaya kamu tetap menjadi milikku. Kamu mengerti? Kamu tidak pernah mengerti. Kamu tidak pernah mencintaiku, Ningsih. Bahkan kematian pun tak merubah rasa bencimu terhadapku. Kamu menang, Ningsih. Kamu sudah mati, tapi kamu menang. Sialan. Hei matahari, kamu jangan ngece. Kamu jangan sombong. Kau tak perlu tertawa melihat bajingan menangis. Apa salahnya bajingan menangis? Air mata bukan tanda kelemahan, tapi tanda ketulusan hati. Kurang ajar yang kamu terkekeh-kekeh. Kau tak akan bisa melewati kepalaku hari ini. Aku yang paling tinggi di sini. Kau tidak akan bisa melewatiku. Naik kau lebih tinggi lagi. Aku akan membumbung dan selamanya menjadi yang paling tinggi di sini. Sampai aku sendiri turun dan menyerahkan tahta ini kepadamu. Besok, aku akan mengembara mencari duniaku yang hilang. Tanpa teman, tanpa saudara, sendirian sepanjang malam. Ku putari dunia, ku masuki lautan, ku reguk segala kesulitan. Tapi, pasti tak akan kutemukan apa-apa. Ke atas pundakku berjatuhan segala beban. Semua orang melemparkan kutukan kepadaku. Mereka bilang akulah biang kerok segalanya. Ketika ada anak orang dibunuh, akulah pembunuhnya. Ketika ada kebakaran, akulah penyebabnya. Ketika ada pemerkosaan, akulah jahanamnya. Dan ketika ada pemberontakan, akulah dalangnya. Tapi itu semua tidak benar. Ini harus dihentikan. Dalam ruangan ini, aku menjadi manusia. Dalam ruangan ini, aku terlahir kembali. Mataku terbuka melihat cinta di balik jendela. Melihat indahnya sinar matahari dan bulan yang indah di malam hari. Ingin kuulangi sekali lagi apa yang telah aku lakukan. Tapi,
Tadi malam Tuhan datang padaku dan berbisik. Jangan Alimin, jangan melangkah surut. Tetaplah jadi contoh yang jelas. Dunia sudah tidak jelas karena batas-batas sudah tidak jelas. Dunia ini butuh sosok penegas. Dan aku telah terpilih. Aku akan tetap di sini menegakkan kejahatan. Yang mulia hakim yang saya hormati, saya tidak akan membela apa yang telah saya lakukan selama ini. Justru saya ingin menjelaskannya bahwa memang benar saya telah membunuh wanita itu. Beri saya hukuman yang pantas. 2 kali yang Tuhan mulia tuntutkan kepada saya. Saya gorok leher wanita itu karena saya rasa itu adalah hal yang paling pantas ia dapatkan. Kemudian hartanya saya rampas, karena kalau tidak akan menjadi mubazir. Tapi mengapa saya tidak akan menjelaskannya? Karena bukan itulah permasalahannya. Di depan hadirin semua saya ingin bertanya, kenapa kematian seorang wanita yang dicabut lehernya begitu diperhatikan, sementara leher saya dan jutaan orang lain di luar sana dicabik-cabik dan tak pernah diperhatikan? Apa arti kematian pelacur itu jika dibandingkan dengan kematian jutaan orang lain di luar sana? Di depan para hadirin semua saya menuntut, berilah saya hukuman yang pantas. Tapi jangan lupa, berilah hukuman kepada orang-orang yang telah mencabik-cabik leher kami dengan setengah pantas. Saya cabik leher wanita itu dengan harapan kalian semua sadar bahwa leher kami juga telah dicabik-cabik dengan cara yang sama. Dan dengan ingatan itu, datanglah hukuman yang pantas. Kalau begitu, apapun yang mulia tuntutkan kepada saya, 2 kali mati sekalipun akan saya jalani dengan rela. Selamat tinggal dinding bisu dengan segala suara di dalamnya. Selamat tinggal jendela yang selalu memberikanku matahari dan bulan. Selamat tinggal sobat kecil yang selalu merampok ransumku. Selamat tinggal sipir yang marahnya tak pernah habis kepada dunia. Selamat tinggal Karpo, pembunuh yang tak akan keluar dari dinding ini hidup-hidup. Selamat tinggal segalanya yang aku benci dan aku cintai. Ini adalah salam dari Alimin, sahabat semua orang, yang sebentar lagi harus pergi. Ingin kuulangi sekali lagi apa yang telah aku perbuat, tapi janjiku telah lunas. Aku akan berjalan menuju kebisuan yang abadi, kemudian membeku bersama masa lalu. Sekarang, semuanya sudah jelas. Apa yang telah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan. Tapi ini semua sudah selesai. Dalam segala kekurangan ini, karyaku telah sempurna. Kukagumi keindahannya, kurasakan kehadirannya, kumasuki tubuhnya. Selamat tinggal semuanya.